Dua, tiga. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nih Bang dari para operator pemula nih. Sebelum kita melakukan off-road, apa saja nih yang harus dicek atau harus diperiksa sebelum kita akan melaksanakan off-road? Oke, kita lebih jelasnya lagi, kita langsung ke unit ya. Kalau biasa saya sih biasanya dari mulai kaki-kaki ya, dari roda dulu terutama. Cek kondisi laharnya atau bearingnya nih. Kita tinggal goyang-goyang aja nih. Nah, jangan lupa keempat roda yang harus kita cek ya. Depan, nah, belakang, oke, masih oke. Samping kiri, ya, sama, masih bagus. Cek depan kiri. Nah. Oke, sini masih bagus kondisinya ya. Cuman satu nih ada roda yang harus kita lengkapi. Kemungkinan yang sering terjadi di dunia off-road itu banyak sekali ya. Kalau baut lepas lah, apa ini itulah banyak. Makanya kita harus prepare checking pertama sebelum berangkat itu jangan sampai ada kendala nanti di hutannya. Nah, yang kedua adalah tirot. Nah, ini yang mengendalikan roda ke kemudi depan ya. Cek kita tirotnya nih, goyang atau enggak. Nah, ini masih kenceng nih, bagus ya. Long tie rodnya juga masih bagus ya kondisinya. Yang berhubungan dengan nih steering damper. Nah, karena ini fungsinya penstabil saat kita berkendara di dunia off-road, terutama di bebatuan atau di jalan yang rusak. Nah, berhubung tangan saya udah kayak gini nih, harus gunakan steering damper ini. Ini yang murah-murah aja lah, yang biasa-biasa aja. Kemudian dari kaki juga kita cek nih sistem rem pertama. Jimny ini udah make rem cakram ya, depan cakram, belakang juga cakram. Nah, kita harus cek tuh pipa-pipa atau saluran-saluran remnya nih. Nah, ini selang remnya nih, karena udah lama nggak dipakai nih, harus diganti ya, harus cek lagi. Cek sebelah kiri juga sama. Nah, coba lihat, bisa di zoom nih. Kondisi-kondisi kayak gini nih yang menyebabkan nanti biasanya jadi masalah di hutan ya. Kalau ini sampai pecah, kemudi tidak akan terkendali kalau remnya hilang ya, lossnya. Nah, terus satu lagi yang harus dicek selain dari roda, lahar, terus rem ini nih, untuk mengaktifkan 4x4-nya, prelocknya nih, macet atau enggak, kita tinggal putar aja. Oke, masih bisa ya. Tapi kalau misalkan agak seret ya, kita tinggal semprot pakai WD ya, kalau perlu mas atau apa, kita misalkan bongkar lagi. Oke, itu aja. Apalagi ya, oh satu lagi, alat recovery. Alat recovery kita menggunakan PTO, power take off, jadi ngambil tenaga dari mesin ya. Nah, ini jadi saat kita tidak memungkinkan untuk menanjak atau masuk ke kubangan, alat ini yang sangat dipentingkan untuk alat recovery supaya kendaraan kita tetap bisa melaju di dunia medan apapun. Apa aja yang harus dicek? Kita hooknya ya, sambungannya masih bagus atau enggak ya. Kemudian kondisi slingnya, ini biasanya ada expirednya ya. Kalau terlalu lama dipakai, karena ini baja sling, biasanya suka putus sedikit rambut-rambut. Nah, itu yang bahaya. Jadi kita harus pakai selang pakai sarung tangan ya. Selain itu kita jalurnya cek lagi sini, karena kita menggunakan propeller depan, belakang sama PTO, kita cek ke bawah yuk. Nah, kondisi propeller ini dia masih oke. Sealnya juga masih oke. Nah, ini ada sedikit kebocoran nih di TC belakang ya. Propeller belakang juga oke, apelnya oke. Satu lagi, cek jangan lupa untuk PTO nya. Oke, ini masih juga bagus ya. Udah, propeller udah, TC udah. Jangan lupa kita harus cek semua bagian kolong, semua bagian bawah, untuk supaya lebih tenang lagi saat berkendara ya. Lagi ya, mungkin itu aja yang untuk bagian sasis, kaki-kaki, rem, sama alat-alat recovery-nya ya. Nanti kita cek lagi bagian engine-nya, sebelahin kakinya harus bagus. Kita harus cek juga mesinnya harus seger juga, jangan sampai ada trouble karena hujan lah, inilah itulah, kena kubangan lah, ada mesin bisa matinya, jangan sampai seperti itu. Oh, satu hal yang kelewat, suspensi nih. Kalau kita pakai plat daun ya, ini kita udah pakai settingan correction, jadi dibalik ya. Biasanya yang geraknya itu di bawah, kita balik
yang geraknya itu di depan, kita balik ke belakang, sehingga kalau kita hantem tanah atau batu ini masih aman, safety ya. Apalagi jangan lupa nih, hubungan bumper las-lasannya harus kokoh juga, jangan sampai kita nyungsep mobil malah susah dievakuasi. Terus kalau orang mau recovery juga lebih enteng, kita bisa ikat winch orang di sini atau belakang, jadi bumper ini jangan sampai asal-asalan nempelnya ya. Itu aja, mungkin kita lanjut di bagian mesinnya. Terus